22 Desember kita peringati sebagai Hari Ibu. Aku mau nanya nih sama moms kita yang sudah ada di sebelah aku ini, ya kan? Ini aku mau nanya, menurut Martella, apa sih hal yang kayak masih kurang diapresiasi dari seorang ibu? Iya, kalau menurutku sih sebenarnya pilihan-pilihan yang diambil oleh seorang ibu tuh masih sangat kurang diapresiasi. Contohnya ketika ibu memutuskan untuk bekerja, kadang-kadang orang menilainya kayak, kok nggak sayang sama anak sih, kenapa nggak full time mom aja gitu. Padahal sebenarnya itu pilihan ibu karena mungkin ibu tahu bahwa gaji dari suaminya aja nggak cukup buat memenuhi kebutuhan keluarga gitu. Apalagi sekarang pendidikan mahal ya Mbak ya. Gitu. Jadi pilihan-pilihan itu yang kadang kurang diapresiasi. Misalnya kayak aku sendiri, di keluargaku tuh menitipkan anak di daycare itu tidak populer. Jadi sering dibilang bahwa Tella tega banget naruh anaknya di daycare gitu. Padahal sebenarnya pilihan untuk menaruh anak di daycare itu adalah yang sudah dipertimbangkan secara matang oleh seorang ibu gitu. Karena anakku lahir di era pandemi, aku taruh di daycare itu supaya dia berinteraksi secara sosial sama temen-temennya. Terus kemudian dia juga teratur ya jamnya di daycare gitu. Kayak ada jam baca buku, ada jam main gitu teratur ya. Banget loh. Ada sensory play-nya gitu kan. Kan kalau kita naruh anak di rumah sama ART mungkin kita nggak bisa akan netapin jadwal serigid itu ke ART kita gitu kan. Jadi memang pilihan-pilihan yang diambil oleh seorang ibu tuh masih sangat kurang diapresiasi. Kadang-kadang kesannya kayak tega banget sih mementingkan pekerjaan dibanding anaknya ditaruh di daycare. Padahal itu semua diambil oleh seorang ibu tuh dengan pertimbangan yang sangat matang. Luar biasa ya, Martella Sirait, our Moms of the Week dalam rangka Hari Ibu. Jadi memang kita memilih ada 4 ibu yang kita pilih sebagai ibu-ibu yang luar biasa, yang tentunya menginspirasi banyak moms. Martella Sirait adalah seorang founder Konekin. Moms, apa kabar sih? Kita ketemu lagi di Moms Talk dan kali ini aku ngobrol-ngobrol dengan founder Konekin. Sebelum membahas tentang lembaga sosial yang didirikan oleh Martella, ini luar biasa loh moms ya. Aku awal karir dulu deh ya, awal karir bekerja di BRIN. Jadi ASN berarti ya? Iya. 3 tahun. 3 tahun. Abis itu beralih ke socialpreneur. Kenapa? Sementara kan ASN itu tuh one of most ngejer loh ya kan orang. Benar. Kenapa? Iya, jadi sebenarnya dari awal sih kalau ditanya gitu passionku itu aku nggak pernah kepikiran lulus kuliah jadi PNS tuh nggak pernah. Tapi ayah dan ibuku itu adalah 2 orang yang daftar PNS nggak pernah keterima, Mbak Egi. Oh gitu. Iya, jadi akhirnya karena orang tua tuh suka gitu ya, apa yang nggak kecapai sama mereka tuh dilimpahin ke anak ya paham. Terus kayak karena aku anak tunggal, jadi anaknya cuma 1 nih yang bisa meneruskan gitu ya cita-citanya orang tua jadi PNS gitu. Beberapa kali sih aku menolak, terus orang tuaku kayak udah nggak apa-apa gitu. Tapi satu waktu di 2019 gitu ya, nggak punya pilihan gitu. Udah cobain PNS gitu. Ya udah deh gitu daftar. Dan itu sengaja banget nggak belajar. Biar nggak keterima. Tapi tetap keterima. Luar biasa, memang pinter soalnya. Jadi akhirnya waktu itu karena keterima, ya orang tuaku pasti ya udah mungkin ini jalan dari Tuhan, memang harus jadi PNS gitu. Udah akhirnya masuklah ke birokrasi dan memang seperti yang aku pikirkan bahwa dalam birokrasi tuh nggak semudah itu gitu ya. Kita punya ide yang bagus pun kadang naik ke atasnya tuh susah gitu. Tapi untungnya pada saat itu aku ngambil formasinya sebagai peneliti gitu. Jadi kalau di PNS tuh ada yang struktural, ada yang fungsional kan. Aku ngambilnya fungsional peneliti, jadi masih ada keleluasaan untuk bisa neliti sesuai dengan passionnya kita. Nah karena aku passionate banget di isu sosial, disabilitas, jadi memang kebanyakan penelitianku soal itu gitu. Wow, luar biasa. Dan memang saat ini Moms Martella tuh punya sebuah lembaga, memiliki mempunyai sebuah lembaga yang memberdayakan disabilitas, ya kan? Terbentuklah Konekin, ya kan? Platform edukasi dan pemberdayaan disabilitas. Kenapa memilih itu? Iya, jadi pada saat ingin membangun Konekin sebenarnya backgroundku dulu S1-nya HI gitu ya, sangat-sangat tidak relate mungkin. Iya, itu juga ya. Jadi belajarnya hubungan internasional tapi platformnya disabilitas gitu. Jadi aku ngambil S2 dulu sebelumnya ke UK gitu ya dengan beasiswa, pulang dari situ baru berani mendirikan Konekin gitu. Dan kenapa namanya Konekin?
sebenarnya kepanjangannya Koneksi Indonesia Inklusif. Karena cita-citanya memang membuat Indonesia jauh lebih inklusif untuk semua orang gitu. Dan kenapa disingkatnya jadi Konekin? Konekin tuh pengen jadi sebuah wadah yang menghubungkan antara teman-teman disabilitas dengan non-disabilitas gitu. Kita ngambil fokusnya edukasi dan pemberdayaan disabilitas. Alasannya karena pada dasarnya aku percaya semua orang tuh nggak ada yang tendensius untuk diskriminatif gitu ya. Yang ada mungkin lack of knowledge, kurang tahuan. Jadi makanya edukasi itu adalah hal yang paling utama gitu, terutama untuk publik gitu ya. Kita mengedukasinya tuh dengan cara-cara yang tidak membosankan, tidak kaku gitu. Kita pengen sebenarnya isu disabilitas tuh jadi pembicaraan sehari-hari gitu. Nah, yang kedua kenapa pemberdayaan disabilitas? Karena faktanya Mbak Enji di Indonesia tuh ada 17 juta penyandang disabilitas usia produktif. Gitu. Tetapi yang bekerja masih 7,6 juta menurut BPS, dan sebenarnya kalau dilihat lagi kebanyakan mereka bekerjanya berusaha sendiri atau wirausaha yang penghasilannya tidak tetap lah ya gitu. Nah, Konekin sendiri pengen sebenarnya banyak sekali perusahaan yang membuka lowongan kerja bagi penyandang disabilitas gitu, karena di dalam undang-undang sendiri memang ada kuotanya gitu. Jadi kita ngerasa kita perlu untuk menyentuh sisi pemberi kerja atau dunia usaha untuk membuka selebar-lebarnya pintu memberikan kesempatan yang setara bagi disabilitas. Keren banget sih kamu Martella. Dan yang luar biasa lagi ya Mams ya, Martella ini juga mempelajari banyak hal tentang pemberdayaan disabilitas walaupun Martella bukan seorang difabel ya. Bahkan Martella yang luar biasa juga mengikuti Difabel Equality Training atau DET di Italia. Kenapa? Aku jadi pengen tahu juga tuh. Karena sesungguhnya kalau kita bicara soal bagaimana membuat orang non-disabilitas untuk bisa tap in atau peduli di isu disabilitas tuh ada caranya gitu. Kita nggak bisa misalnya kayak aku nih bilang sama Mbak Enji, ayo dong peduli sama isu disabilitas, terus kayak Mbak Enji baca dong Undang-Undang 8 gitu kan, kayak nggak akan it doesn't work gitu kan. Jadi kayak memang ikut disability equality training itu supaya menjadi seorang fasilitator yang tahu step by stepnya memperkenalkan isu disabilitas. Jadi belajar itu sebenarnya ke Italia bukan karena pengen jauh-jauh, tapi memang yang standardized ya, yang terstandarisasi dari ILO itu di training center mereka di Turin, Italia gitu. Dan di Indonesia sendiri hanya ada 5 orang yang terlicense untuk ngadain disability equality training gitu. Jadi ada 2 orang dari ILO Indonesia, 2 orang dari Better Work, dan 1 aku dari Konekin gitu. Wow. Melalui Konekin juga nih ya Mams ya, Martella menginisiasi proyek Buku Anak Disabilitas Indonesia atau disingkat BISA. Ini apa nih yang pengen disampaikan dari buku-buku tersebut nih? Iya, waktu itu kita awalnya merasa resah pada saat banyak sekali kasus viral bullying anak disabilitas gitu. Dan kalau kita lihat di data dari Kementerian Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak, ternyata dari tahun ke tahun tuh jumlahnya meningkat gitu. Padahal sebenarnya dulu mungkin sebelum ada undang-undang disabilitas, semua anak disabilitas tuh lebih memilih sekolah di SLB, ya kan. Tapi sekarang karena udah ada undang-undangnya, orang tua tuh berhak untuk memasukkan anaknya di sekolah umum. Satu sisi sekolah tuh kalau nolak itu salah, gitu. Jadi terpaksa mungkin diterima, tapi guru dan anak-anaknya nggak dibekali cukup dengan ya nilai-nilai toleransi, empati gitu ya. Yang terjadi adalah anak-anaknya ya mengalami kasus perundungan gitu. Nah, ngelihat kasusnya banyak, tapi kita cek lagi literasi atau buku-buku anak yang bertema inklusivitas tuh ada nggak sih di Indonesia? Ternyata jumlahnya minim sekali. Gitu. Aku pribadi sebagai seorang ibu baru pada saat itu, kalau mau ngajarin atau bacain buku anakku soal diversity, equity, inclusion tuh harus buku impor. Nggak ada buku sini ya? Nggak ada buku sini dan yang harganya misalnya satu buku tuh 200.000 ke atas gitu ya. Yang nggak affordable buat semua orang. Padahal sebenarnya semua orang tuh harusnya punya satu tools di mana dia bisa pakai untuk ngajarin ke anaknya sedini mungkin tentang keberagaman gitu. Akhirnya ya udah deh kita bikin aja buku cerita anak disabilitas. Bukunya ada 5 seri, jadi tiap seri tuh beda-beda ragam disabilitasnya Mbak Inji. Jadi ada yang cerita soal Down syndrome, ada yang cerita soal autis, ada yang jadi emang dari keberagaman disabilitas ini sendiri ya. Dan yang menariknya lagi semua penulis dan ilustratornya adalah disabilitas. Jadi sangat well represented banget gitu. Wow. Kita bisa melihat ya passionnya Martella begitu besar nih ya kalau kita ngomongin soal pemberdayaan disabilitas yang memang juga harus kita mulai gerakan dan kita lakukan juga. Aku juga pengen lihat nih, pengen tahu sih lebih tepatnya ya. Kalau kita ngomongin soal Malo, wah ini binar-binarnya pasti akan tetap sama nih ya, aku yakin ya. Malo adalah putri dari Martella, usianya udah mau 2 tahun ya. Udah mau 2 tahun.
dan pasti lagi ceriwis-ceriwisnya ya kan. Hal apa nih yang bener-bener yang kayak buat begitu Martella lihat Malo bisa begini sih nih, so amazing gitu loh, mengagumkan banget sih gitu. Apa? Iya, yang pertama mungkin kemampuan berbahasanya atau berbicaranya ya, lebih cepat dibanding anak seusianya. Wow. Dan karena suka dibacain buku cerita sama Martella. Iya. Dari dulu sebenarnya pada saat hamil juga sering kayak gitu, yang kadang-kadang dinilai aneh sama orang, kayak ngapain ngelus-ngelus perut sambil bacain buku cerita. Tapi pada dasarnya aku selalu percaya bayi itu pintar sejak dalam kandungan gitu. Dan pada saat dia lahir juga dari bayi sudah diajarkan sekali baca buku gitu. Jadi selalu ada reading time setiap hari gitu. Jadi kemampuan berbicaranya lumayan cepat gitu. Dan karena zaman dulu, ingat gak sih Benji kalau misalnya kayak kita diajarin satu kata misalnya kakak, pasti banyak yang tata duluan kan. Kalau di di pengasuhan kami untuk Malo tuh memang kata-kata itu dipakai kata-kata yang benar gitu. Jadi nggak pernah dicadel-cadelin gitu. Yang membuat dia pada saat dia udah bisa bicara tuh pelafalannya benar-benar bagus gitu. Nah, itu yang menurut kami ya oke banget gitu di Malo. Sama kemampuan memorizingnya kuat banget sih. Jadi kita sering kayak misalnya weekend Sabtu kemana gitu ya. Terus hari Senin kita tanya, Malo ingat nggak Sabtu kemarin kita kemana? Bahkan kayak pakai baju apa gitu dia masih ingat gitu. Jadi itu yang paling bikin kita amazing banget ya, anak cerdas sekali ya. Gitu. Kamu belajar dulu ya di saat proses ini tuh bener-bener yang kelihatan banget well prepare sebelum Malo lahir, kayaknya sebelum program Malo bahkan ini kayaknya udah banyak baca nih tentang ilmu-ilmu parenting. First thing first sebenarnya ketika memiliki anak tuh pasti harus menyiapkan dulu mentally and financially lah ya tentunya gitu. Jadi itu kesepakatan aku dan pasanganku gitu. Kalau belum siap ya jangan punya anak dulu gitu. Nah selain itu juga memang kami berdua tuh sepakat kalau misalnya ya ngurus berdua gitu. Jadi kalau soal bacain buku misalnya itu bukan cuman mamanya, malah Malo tuh sebenarnya lebih suka baca buku sama papanya. Oh gitu. Kalau sama aku tuh lebih seneng kayak aku yang beli bukunya, dia baca sama papanya. Tapi dia senangnya main masak-masakan sama aku gitu. Iya, nggak apa-apa dong sebenarnya Jadi kan. kayak dia udah punya sendiri kayak preferensi kalau baca buku yang ini sama mama, yang ini sama papa gitu. Jadi ada buku-buku yang memang hanya dia favoritin baca bareng papanya gitu. Nah, itu juga sih yang membuat akhirnya Malo tuh jadinya less gadget. Jadi penting itu salah satunya dengan banyak membaca tuh bisa mengalihkan supaya nggak bergadget ria sebenarnya ya. Yang paling menarik juga kalau misalnya kita kayak ke kafe gitu ya atau weekend lah pokoknya. Kan di Indonesia tuh udah hal yang lumrah, anak tuh duduk terus depannya iPad kan gitu. It never happens to our daughter kita karena kita selalu sediain buku di tasnya, di mobil, dimanapun dia bisa baca gitu. Jadi memang sebisa mungkin sebelum 2 tahun aku batasin sekali tontonan sih gitu. Dan membuat dia jauh lebih jatuh cinta sama buku dibanding sama gadget gitu. Iya. Keren banget ya Moms ya. Nah gimana caranya Martella memperkenalkan Malo nih? Mungkin kan ada teman atau mungkin di saat Malo juga melihat orang lain yang difabel. Ini kan pasti kan udah diperkenalkan sejak dini juga karena ini juga something yang Martella juga tekuni gitu kan. Jadi untungnya ada buku Bisa ya. Jadi buku Bisa itu juga aku perkenalkan ke Malo gitu. Jadi aku ajarin bahwa oh ini ada temennya ini autis. Kalau yang mukanya seperti ini tuh teman-teman Down syndrome gitu. Dan kalau misalnya waktunya cocok, ada acaranya konekin di akhir pekan gitu. Malo juga diajakin gitu. Terus dia ngelihat kayak oke, ini kayak yang aku lihat di buku ceritaku kursi roda. Aku beneran ngajakin dia untuk megang. Untuk tahu bahwa oh ya kalau Malo jalan pakai kaki, kalau Om ini jalannya pakai roda, kursi roda gitu. Selain itu sebenarnya juga kalau kita memperkenalkan inklusivitas kepada anak, ya kita sendiri harus belajar dulu soal inklusivitas kan. Kitanya harus siap dulu ya. Jadi aku nggak pernah tuh misalnya Malo waktu itu sempat ketemu sama orang yang vitiligo gitu. Dia ngeliat mungkin kok wajahnya belang-belang aneh, terus dia tunjuk mama itu kenapa gitu. Aku nggak pengen jadi seorang ibu yang cuman iya kasihan ya gitu. Betul. Jadi memang harus tahu itu apa sebutannya vitiligo. Jadi Malo tuh udah tahu kata vitiligo gitu. Terus dia tahu itu berarti ada permasalahan dengan pigmen kulitnya yang tidak merata gitu. Jadi kadang-kadang kita mikir anak sekecil ini tahu apa sih gitu. Tapi aku tuh selalu percaya bahwa kita jelasin aja ke dia memorize sendiri gitu. Nanti pada saat dia belajar di sekolah dia akan ingat bahwa dulu kayaknya pernah deh gitu. Intinya kalau memperkenalkan anak dengan inklusivitas tuh jangan kita tanamkan bahwa ada orang yang tidak beruntung
karena disabilitas gitu. Jangan membuat dia merasa lebih superior dibanding yang lain hanya gara-gara kita selalu bilang, iya kasihan itu udah takdirnya Tuhan, dia memang terlahir seperti itu. No. Jadi memang kita coba ajarkan sekritis mungkin apa itu, kenapa begitu gitu, dan kenapa kita perlu berempati sama dia gitu. Ini menarik ya, jadi memang itu yang paling sering terjadi ya, orang tua tuh kita pasti akan mengajarkan yang, aduh kamu harus bersyukur. Iya. Kasihan dia, kamu dia tuh nggak seberuntung kamu. Tapi di lain pihak ada rasa lain yang timbul dari anak-anak ini, yaitu tadi superior itu. Iya. Karena dia merasa dan lebih. itu bibit-bibit bullying biasanya. Karena dia ngerasa kan kayak kamu lebih rendah dari aku gitu. Kan jadi ada feeling bossy gitu ya di sekolah. Nah, itu yang mungkin perlu diperhatikan juga oleh orang tua gitu ya. Betul, pada saat anak bertanya ya kita nggak bisa kayak mau gampang aja bilang iya kasihan. Setuju. Tuhan emang udah ciptain kayak begitu gitu. Semuanya kan ada jawabannya, ada alasannya. Dan yang pasti menjelaskan kepada Malo ini dengan bahasa yang lebih mudah dimengerti oleh Malo dong. Nah, ini jadi penasaran juga nih. Kesibukan dan aktivitas Martella ini banyak sekali. Gimana caranya nih membagi waktu antara pekerjaan dan waktu untuk Malo? Itu kan pasti kan nggak gampang dong juggling melakukan semua itu, maksudnya kan banyak, dan udah gitu juga banyak juga yang masih senang dipelajari oleh Martella karena kan ini something yang bener-bener yang harus dipelajari, pasti ada perkembangan lagi, dan ya balik lagi karena kan Martella bukan seorang disabilitas gitu, jadi kan harus banyak belajar gitu kan. Nah ini gimana nih membagi waktunya? Iya, itu juga sebenarnya salah satu alasan terbesar kenapa akhirnya resign dari PNS sih. Karena sebagai peneliti tuh kita dituntut untuk bisa misalnya meneliti di satu daerah tuh 3-5 hari harus ninggalin anak kan gitu, dan itu kan aku nggak bisa excuse terus ya kayak aku punya anak aku nggak mau ninggalin, itu kan pekerjaan gitu. Jadi memang pada saat itu aku ngerasa harus milih nih, mau seriusin konekin full time dikonekin dengan benefitnya waktunya jauh lebih fleksibel gitu ya, atau misalnya ya memang konekinnya nggak dulu, kita fokusnya di PNS dulu gitu. Tapi setelah menimbang-nimbang golden years itu nggak bisa terulang ya, Mbak Indi. Jadi kayak ya udah deh aku relain untuk melepaskan PNS-ku karena aku pengen sebenarnya lebih banyak waktu fleksibel sama Malo gitu. Jadi kalau dikonekin kan sebenarnya jarang banget perjalanan dinas keluar kota gitu ya, yang membuat kita weekend tuh selalu bareng-bareng gitu. Even keputusan untuk naruh Malo di daycare itu juga secara tidak langsung mempengaruhiku. Jam 5 teng harus pulang nih, mau jemput Iya, gitu ya kan. Bener. Kalau misalnya punya Mbak di rumah kan kita oh ya ada Mbak lah, bisa pulang malam. Jadi di rumah nih, ini Mbak les nih? Enggak ada Mbak. Wow, oke. Jadi benar-benar bonding time-nya itu lewat kegiatan kita sehari-hari gitu. Malo tuh udah tahu bahwa di rumah nggak ada Mbak, jadi memang mama, papanya sama dia itu saling membantu. Jadi dia tuh kalau di rumah malam-malam dia udah tahu ini quality time bareng nih. Baca buku, main, tapi setelah itu kayak ayo beresin dulu baru tidur gitu. Jadi benar-benar quality time-nya tuh dari jam 7 malam ke atas gitu sampai dia tidur, terus pagi-pagi kita sempetin sebelum ngantar dia ke daycare gitu. Ini suami full support dong pastinya. Kalau melihat dari yang sama-sama mengurus gitu kan, dia kan nggak pakai nanny, nggak ada bantuan untuk dalam hal pengasuhan anak di rumah, bukan dilepas, maksudnya kita mempercayakan kepada daycare gitu untuk mengurus di saat memang jamnya lagi orang tua bekerja. Suami pasti full juga dong, membantu dan mensupport. Jadi dua-duanya kan kita sama-sama bekerja, tapi selalu update juga. Mungkin salah satu keuntungan yang nggak ada Mbak tuh, jadinya dua orang tua tuh saling tahu perkembangan anak. Benar-benar, ya kan? Kalau ada Mbak tuh kayak ya udah dilepas ke Mbak aja gitu. Kalau sekarang tuh kayak kita misalnya dari daycare ngirimin foto, Malo lagi ini, aku forward ke suamiku, terus kayak suamiku jadi tahu, oh dia lagi ngapain gitu. Terus saling koordinasi, misalnya kayak suamiku lagi lembur, tolong jemputin Malo ya, aku yang jemput. Tapi sometimes kadang aku yang kayak aku pulangnya agak telat ya, kamu yang jemput Malo gitu. Jadi komunikasinya juga lebih intens dan bonding juga dengan pasangan kalau kita nggak pakai nanny sebenarnya. Benar-benar setuju sih. Kedepannya Martella punya harapan apa nih untuk karir Martella sebagai seorang dan juga sebagai seorang ibu untuk anak itu apa nih?
Harapannya sih sebenarnya kalau buat Konekin bisa lebih banyak berkolaborasi dengan dunia usaha untuk meyakinkan mereka membuka kesempatan yang lebih setara bagi teman-teman disabilitas gitu. Tapi kalau sebagai ibu pekerja, harapannya sebenarnya apa yang aku lakukan saat ini gitu ya, Malo tuh bisa ngeliat gitu dan hopefully dia juga bisa tumbuh menjadi seorang anak yang peduli, yang mau berbagi gitu, yang mau berkontribusi buat masyarakat gitu. Dan buat perkembangannya sendiri aku berharap sih bisa selalu memberikan yang terbaik buat dia gitu. Jadi ibu bapaknya kerja keras gitu, Malo tahu bahwa itu adalah usaha untuk memberikan pendidikan yang terbaik sampai nanti dia bisa berusaha sendiri gitu. Aku yakin pasti Malo nanti pas udah mulai paham dan ngerti gitu akan bangga sekali nih dengan mamanya, ini luar biasa banget loh. Terakhir, apa yang ingin Martella sampaikan nih khususnya kepada orang tua yang memiliki anak difabel gitu loh. Maksudnya kan banyak juga akhirnya kita sering melihat yang udahlah nggak usah keluar rumah lah, udahlah biarin aja lah, udahlah nggak usah bersosialisasi lah. Apa nih? Terlepas dari anak disabilitas dan non disabilitas, anak itu butuh interaksi, anak itu butuh main gitu ya. Jadi jangan pernah merasa malu kalau punya anak disabilitas gitu. Karena semakin kita ngerasa kita harus melindunginya, dia semakin tidak tahu kalau memang dunia itu keras gitu. Yang terjadi tuh kebanyakan karena terlalu diproteksi gitu ya, pada saat sekalinya keluar hidup rumah. Dalam bubble jadinya iya, kan sebenarnya. Saat keluar rumah atau misalnya saat dia udah harus sekolah, di sekolah dia jadi orang yang sangat-sangat introvert, minder gitu. Jadi mulai dari sekarang, dari kecil ya nggak apa-apa, sering diajak keluar, diajak main, tetap ikut komunitas-komunitas ibu-ibu gitu ya. Terus kalau ada kayak playdate di hari Sabtu Minggu tetap kasih ikut gitu. Karena di Konekin sendiri memang mulai tahun depan kita akan coba untuk bisa lebih sering kayak playdate inklusif. Jadi anak-anak usia 3-7 tahun yang non disabilitas sama disabilitas kita ajakin main bareng. Gitu supaya dia benar-benar berinteraksi dengan temennya yang mungkin secara appearance agak berbeda gitu. Tapi dari situ nanti dia akan belajar soal empati, toleransi, keberagaman gitu. Jadi pesanku sebenarnya mau dia disabilitas atau non disabilitas, anak itu selalu butuh ruang untuk bisa berinteraksi, bersosialisasi, main. Jadi jangan pernah pangkas hak itu untuk anak-anak kita dan kasih dia sebenarnya kebebasan gitu dan juga ruang yang cukup gitu. Tugas kita sebagai orang tua atau ibu gitu ya, sebenarnya hanya memberikan rambu-rambu dan memberikan kepercayaan gitu. Tapi biarkan dia explore the world gitu. So inspiring gak sih moms of the week kita, Martella Sirait. Luar biasa banget, Martella sukses buat Konekinnya. Salam juga untuk keluarga. Keren banget. Aku jadi penasaran deh, tadi Martella sebelum syuting sempat cerita. Malo itu artinya cerdas. Nama panjangnya siapa sih? Epifania Malo Pardede. Gitu. Jadi kalau dulu pada saat hamil emang pengen banget nama anak tuh nama Batak. Karena aku dari orang Batak gitu ya. Tapi nggak pengen yang Batak banget. Tapi harus ada nuansanya. Harus ada Bataknya gitu. Terus kayak apa ya pas nyari-nyari, oh Malo tuh artinya cerdas gitu. Dan nama itu kan adalah doa ya Mbak Enji. Jadi kayak ya udah nama gitu. Terus dikasih nama Malo. Pertama gampang diucapin, kedua nggak mungkin salah kalau kemanapun dia ke kafe nanti kalau ada pesan minuman nggak mungkin salah, Malo gitu, MALO gitu. Gampang gitu ya. Gampang gitu. Terus yang selanjutnya sebenarnya itu surprise. Kalau Martella masih banyak salah, masih Marcella, Stella gitu aku juga ya. Terus ternyata turns out itu nama gabungan antara Martella dan Lores, namaku dan suamiku. Malo. Jadi pas banget gitu. Keren banget. Martella, thank you so much udah sharing. Luar biasa banget. So inspiring. Bener-bener kita bener-bener dibukakan matanya. Nah kalau misalnya nih ada moms yang ingin bergabung di Konekin, bisa nggak sih? Ingin tahu banyak gimana caranya nih? Boleh follow aja Instagramnya @konekindonesia. Nanti semua infonya akan ada di situ. Plus bulan depan kita ada acara pesta inklusif. Salah satunya ada playdate inklusif Mbak Enji. Jadi bisa membawa anak-anak kita bisa juga membawa anak-anak untuk lebih kenal dengan isu disabilitas. Dan nanti di saat itu kita kasih 1 buku bisa untuk tiap anak. Cakep. Terima kasih sekali lagi Martella, dan juga terima kasih buat moms yang sudah menyaksikan Moms Talk edisi kali ini di spesial Hari Ibu, di mana kita menampilkan dan juga memperkenalkan ibu-ibu yang luar biasa, ibu-ibu yang inspiring. Semoga ini juga bisa menjadi inspirasi buat para moms semuanya. Sampai jumpa moms.